Manekin. Aku bukan seorang yang dapat melihat atau merasakan hal-hal mistis. Namun, aku memiliki satu kenangan yang sangat mengerikan yang tidak bisa aku lupakan. Semua dimulai ketika aku berumur 14 tahun. Saat itu, ayahku baru saja meninggal. Aku dan ibuku harus pindah ke sebuah desa kecil tempat ibuku dibesarkan. Di sana kami tinggal berlima. Selain aku dan ibuku, nenekku, tanteku, dan sepupuku. Aku pindah ke sekolah yang sama dengan sepupuku. Tentu saja aku merasa khawatir untuk menyesuaikan diri di tempat baru setelah kepergian ayahku. Namun, sepupuku yang lebih muda 1 tahun sangat perhatian kepadaku. Meskipun kelas kami berbeda, dia terkadang mendatangiku ketika jam istirahat untuk sekedar menemaniku. Berkat dia, sepertinya aku bisa mengatasi kekhawatiranku. Salah satu siswi di kelasku adalah seorang gadis pendiam dengan paras yang cantik. Dia sangat tenang dan tidak banyak bicara, memberi kesan gadis yang anggun. Selain itu, dia ramah dan juga sopan. Meskipun begitu, sepertinya dia lebih sering menyendiri daripada bergaul dengan teman-teman di kelas. Jujur saja, aku merasa dia memang sedikit canggung untuk mengobrol dengan orang lain. Tapi entah kenapa, aku merasa ingin berteman dengannya. Sekitar 3 bulan berlalu, kami sudah cukup sering bersama. Meskipun tidak jarang, kami kehabisan bahan obrolan dan suasana menjadi canggung. Namun, aku merasa dia mulai terbuka denganku. Tapi, ketika temanku yang lain bergabung, atau ketika sepupuku mendatangiku ketika jam istirahat, sikapnya kembali dingin, hanya tersenyum seperti tidak mengenali siapapun. Suatu hari, aku berencana untuk berkunjung ke rumahnya. Karena ini cerita yang sudah cukup lama, aku tidak dapat mengingat jelas alasan aku pergi ke rumahnya. Aku pergi bersama sepupuku. Mengenai kenapa sepupuku bisa ikut denganku, aku juga tidak terlalu mengingatnya. Sebelumnya, aku sempat mendengar kabar tentang temanku ini dari orang lain. Salah satunya adalah bahwa dia tinggal bersama tantenya karena ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Namun, selama ini aku tidak berani menanyakannya karena aku rasa hal itu cukup sensitif. Kami datang ke rumahnya pada siang hari setelah pulang dari sekolah. Rumahnya berupa rumah tua dengan tembok dari kayu dan lantai dari semen. Halamannya luas dan ada jarak yang cukup jauh antara rumahnya dengan rumah tetangganya. Bahkan cukup sulit untuk melihat rumah lain karena tertutup pepohonan dan rerumputan yang sudah tinggi dan tidak terawat. Di sebelah kanan rumahnya terdapat lahan yang digunakan sebagai tempat jemuran. Terlihat beberapa potong pakaian sedang dijemur di situ. Pakaian pria dan wanita. Di antara pakaian-pakaian tersebut, terlihat seseorang sedang berdiri di sana, menjemur pakaian. Dia mengenakan daster. Sejenak aku mengira itu adalah tantenya yang sering dibicarakan orang. Kami menyapa sekilas dan kemudian masuk ke dalam rumah. Ketika kami masuk ke dalam rumah, aku menganggukkan kepala kepada seorang pria yang sedang duduk di sofa ruang tamu.
Aku terkejut ketika sadar bahwa itu bukanlah manusia, melainkan sebuah manekin. Aku dapat mengingat bentuk, gestur, serta pakaian yang dikenakan manekin tersebut sampai saat ini. Manekin tersebut mengenakan baju berwarna merah, celana jeans, dan sebuah topi. Dia duduk bersender di sisi kanan sofa panjang yang muat untuk 3 orang. Tangan kanannya berada di atas pahanya, sedangkan tangan kirinya diletakkan di senderan sofa. "Duduk aja," kata temanku. Di ruangan tersebut ada satu lagi sofa tunggal. Sepupuku dengan cepat menduduki kursi tersebut. Aku akhirnya duduk di sofa yang sama dengan manekin tersebut. Aku duduk di sisi paling kiri, sehingga masih ada satu tempat lagi di tengah. "Tunggu ya," kata temanku, dan kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang ditutupi tirai yang terbuat dari kain yang sudah lusuh. Aku dan sepupuku hanya saling memandang seketika temanku masuk ke dalam. Kami bahkan tidak berani berbisik untuk saling bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Temanku kembali ke ruang tamu dengan pakaian yang sudah diganti dan duduk di sofa tengah antara aku dan manekin. Dia bersandar di sofa. Kali ini terlihat seperti tangan kiri manekin tersebut merangkul pundak temanku. Kami terdiam cukup lama, sampai tante temanku masuk ke ruang tamu melewati ruang dalam. Sepertinya ada sebuah pintu masuk lagi di belakang. Dia membawa sebuah nampan dengan 4 gelas air. 4 gelas? Oh, satu lagi buat tante ya, pikirku. Dia meletakkan 1 gelas di depan sepupuku, 1 gelas di depanku, 1 gelas di depan temanku, dan 1 gelas lagi di depan manekin. "Ayo diminum," katanya sambil berdiri lalu kembali ke dalam. Sepupuku kembali melihatku dengan wajah keheranan, mengisyaratkan bahwa ada yang tidak beres. Seketika juga dia membuang muka seolah temanku di sebelahku melihat ke arahnya. Sesekali aku melihat temanku, raut wajahnya datar dengan senyum tipis di bibirnya. Dia mengambil minum yang ada di depannya dan bersender kembali tanpa mengucapkan apa-apa. Kemudian aku teringat ada sebuah sangkar burung di halaman. "Kamu pelihara burung?" "Bukan, itu punya ayah, tapi mati karena gak pernah dikasih makan." Semua terasa aneh. Aku teringat isu mengenai dirinya yang tinggal hanya dengan tantenya. Aku tidak berani menanyakan di mana orang tuanya saat itu. Aku mengenakan jaket. Aku dapat merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Saat itu matahari sedang terik. Namun aku merasa hawa di situ dingin sekali. Aku ingin pergi dari situ. Aku ingin pulang. Sebuah kesalahan aku berkunjung ke rumahnya. Aku rasa sepupuku juga merasakan hal yang sama. Sepupuku hanya menunduk dan terkadang melihat ke arahku. Sesekali melirikkan mata ke arah temanku. Di tengah keheningan, "Toilet di mana ya?" Sepupuku kemudian menanyakan letak toilet.
Entah karena merasa suasana di situ terasa canggung sehingga ingin membiarkan kami berdua, atau karena alasan lain. Temanku memberitahu jalannya. Masuk aja, terus belok kanan. Ketika sepupuku masuk, entah kenapa aku masih tidak tahu harus membuka obrolan apa. Temanku juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku berpikir keras mencari alasan untuk pulang. Tidak lama, sepupuku kembali ke ruang tamu dengan raut wajah yang panik. "Ayo pulang!" Memegang tanganku dan menarikku keluar. Aku pun segera berdiri dan berjalan keluar. Tapi sebelum itu aku sempat melihat raut wajah temanku. Raut wajahnya tidak berubah sama sekali, dengan senyum tipis di bibirnya. Kami pergi tanpa berpamitan, dan berlari cukup kencang saat itu. Sampai ke sebuah pekarangan yang kami rasa cukup jauh dari rumah tadi. Dengan nafas yang terengah-engah, "Teman kamu gak beres, rumah itu gak beres, tantenya yang paling gak beres." Kami kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki. Sepupuku berada beberapa meter di depan. Aku merasa dia sedang marah karena aku mengajaknya ke tempat yang mengerikan. Hari-hari berikutnya di sekolah, aku tidak berani mendekati temanku. Kami bahkan tidak saling menyapa. Aku cenderung membuang muka ketika saling bertatapan. Aku tidak berani bercerita kepada siapapun tentang kejadian di rumah itu. Aku merasa itu bukan sesuatu untuk diceritakan. Aku juga tidak pernah membahasnya kembali dengan sepupuku. Hingga beberapa tahun berlalu, ketika aku dan sepupuku sedang bercerita, aku memberanikan diri untuk membahas kejadian saat itu. Aku akhirnya menanyakan apa yang dia lihat saat itu di dalam rumah temanku. Ketika dia pergi ke toilet, dia mendengar beberapa orang berbicara di sebuah ruangan yang pintunya tertutup oleh sepotong kain lusuh, sama seperti di ruang tamu. Namun dia tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Ketika dia hendak kembali, dia merasa penasaran dan ingin memastikan selain kami, siapa lagi yang ada di rumah tersebut. Kami tahu dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Namun dia tidak menyesal telah mengintip saat itu. Ketika dia mengintip, suara-suara orang yang dia dengar sebelumnya seketika menghilang. Dan tidak ada orang lain selain tante temanku. Tidak ada orang, hanya tante itu dan 2 buah manekin yang menghadap ke arah sepupuku yang sedang mengintip. Aku tidak tahu kebenaran cerita sepupuku, tapi aku mempercayainya. Karena manekin yang kami lihat di ruang tamu, selain dia mendapat segelas air, dia juga terlihat sangat bagus mengenakan baju berwarna merah, celana jeans, dan sebuah topi. Seolah manekin itu sendiri yang memilihnya.